Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melewisi Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Menjadi Istri Jin. Cerita ini ditulis oleh Kak Oswatun Titut. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sudah menjadi rutinitasku untuk berimajinasi sebelum aku tidur. Entah sejak berapa lama aku sudah seperti ini. Namun jika aku menghayal dan membayangkan dia, maka tidurku akan lebih nyenyak. Setelah aku melakukan aktivitas itu, hingga malam ini aku berbaring di tempat tidur, lalu mataku pun kupejamkan. Setelah beberapa saat wajah pria itu muncul kembali. Saat ini aku sangat mendambakan sentuhannya. Namun tiba-tiba pintu kamarku diketuk. "Nak, buka pintu sebentar. Ibu mau ngomong sesuatu." Rupanya itu ibuku. Mengganggu saja," ucapku dengan cepat memasang celana kembali. "Kenapa, Bu? Nina sudah mengantuk ini," ucapku. "Ibu mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu," ucap ibu sembari memegang tanganku. "Iya, ngomong aja." Aku pun sangat malas untuk ngobrol pada saat-saat penting seperti tadi. "Ibu mau kerja di tempat Bu Karsia untuk beberapa bulan ke depan. Jadi ibu mau izin ke kamu. Hitung-hitung buat biaya ujian kamu nanti," ucap ibu. "Terus aku gimana, Bu? Masa aku sendirian di rumah?" jawabku sambil melepaskan tangannya. "Jadi ibu mau nitip kamu ke Paman Iqbal. Dia kan adik dari almarhum ayah kamu. Jadi pasti dia akan merawat kamu. Dia akan pengurus masjid di desa sebelah," ucap ibu meyakinkan. "Gak mau ah, lebih baik aku sendiri aja di sini daripada tinggal jauh di sana. Mana dari sana ke sekolahan kan jauh, kalau dari sini kan dekat," ucapku menolak. "Baiklah, ibu akan titip kamu sama tetangga di sini saja. Tapi kamu harus janji gak boleh macam-macam," ucap ibu. "Iya, tenang aja," ucapku langsung menutup pintu kamar setelah mengeluarkan ibu dari kamar. Kini aku bisa kembali memejamkan mata dan fokus ke aktivitasku, di mana aku merasakan suatu rasa yang tiada duanya di dunia ini. Pria yang selalu di pikiranku bernama Abimanyu. Entahlah, aku merasa dia sangat nyata. Sebentar lagi aku akan merasakan puas. Hingga hayalanku terasa nyata dengan mata yang terbuka. Pria itu nyata di atasku, lalu berkata, "Apakah kau menikmatinya, sayang?" ucapnya sembari tersenyum. Sosok hayalanku ini berada di depanku. Aku panik dan tak bisa berkata apa-apa sekarang. "Kenapa kamu panik? Aku adalah pria yang kamu hayalkan. Bahkan namaku kau yang membuatnya," ucap pria itu. Tapi Aku terlalu gagap dan tidak punya kata-kata setelah melihat apa yang kulihat. "Kemarilah," ucapnya sambil merentangkan tangannya ke arahku. Lalu tubuhku tiba-tiba bergerak sendiri dan menuju ke arahnya, seolah-olah tubuhku dikuasai olehnya. "Peluklah aku, sayang," ucapnya sambil memeluk erat tubuhku. Aku terdiam sambil berpikir bahwa itu semua mimpi. Lalu aku pun mencubit tanganku sendiri agar aku terbangun dari semua ini. Namun sekali lagi aku semakin bingung karena aku merasakan sakitnya cubitanku sendiri. Jadi ini bukan mimpi," ucapku pelan. "Ini bukan mimpi, sayangku. Ini nyata," ucap pria tampan yang berada di dekatku ini. Nafas beratnya membuat bulu tengkukku berdiri. Suara berat khas pria itu mengalun-ngalun di telingaku. "Rupanya kamu yang sering membuatku masuk ke dunia ini," ucapnya sambil menatap wajah, tak lupa tangannya sambil memeluk tubuhku. "Maksudmu?" ucapku. "Ya, bisa jadi kamu yang memanggilku dan membuat aku masuk ke alammu dan melakukan kontak fisik denganmu," jawabnya. "Jadi maksudmu kamu bukan manusia?" tanyaku kembali. "Kamu pasti pernah melihatku di suatu tempat
Ucapnya sambil mencium leher bagian belakangku hingga aku cukup lemas. Kecupan hangat yang diselingi dengan hisapan kecil di belakang telinga. Aku lupa. Ucapku menjauh. Walau aku selalu berhayal dengannya, tapi aku tidak menyangka jika hayalanku menjadi nyata seperti saat ini. Jelaskan padaku, siapa kamu sebenarnya? Tanyaku sambil menatap tajam ke arahnya. Aku adalah makhluk alas yang bisa dikatakan bukan manusia dan bukan pula hantu. Ucapnya. Aku akan sepenuhnya menjadi milikmu sampai kapanpun aku mau. Sambungnya. Entah apa yang ada di pikiranku, aku terlena dengan ketampanannya hingga dengan cepat aku lupa siapa dia dan bagaimana dia bisa di sini. Jika kamu ingin terus bersamaku, maka pakailah wewangian melati ataupun kanting. Maka aku akan datang dengan wujud nyata, bukan hanya di hayalanmu. Ucapnya langsung hilang dari hadapanku. Setelah pria itu hilang, aroma pandan di kamarku pun hilang, serta hawa dingin mulai berkurang. Bukannya aku takut, aku malah tersenyum dan menyentuh bibirku dan berkata, andai tadi dia menciumku, ucapku sambil tersenyum. Keesokan harinya, aku siap-siap berangkat sekolah. Setelah membuka pintu kamar, aku sudah mencium aroma nasi goreng dari arah dapur. Dengan cepat aku ke sana, dan benar, ibuku sudah menyiapkan sarapan untukku sebelum dia pergi bekerja. Namun sarapan ini adalah sarapan terakhir yang ibu buat karena dia akan bekerja jauh dari rumah. Setelah sarapanku habis, aku pun membuka kulkas. Rupanya di sana sudah banyak lauk dan sayur yang sudah siap untuk dimakan. Hanya tinggal dipanaskan saja. Aku pun tersenyum dan kembali menutup kulkas dan pergi ke sekolah. Tak lupa aku mengambil uang untuk membeli jajan ke sekolah nanti. Dalam perjalanan, aku teringat kata-kata pria itu kemarin. Pulang sekolah nanti, akan ku beli parfum itu. Ucapku tersenyum sambil memegang bibir. Di dalam kelas, aku tidak bisa fokus ke pelajaran. Hawa nafsuku makin tak bisa ku kontrol. Bagian bawahku selalu saja ingin disentuh. Nafasku mulai tak bisa ku tahan. Ku coba mengatur dengan lembut nafas ini. Namun guru yang semula fokus menjelaskan tiba-tiba berubah menjadi pria yang sering kuhayalkan itu. Jangan ditahan sayang, ucapnya dalam penglihatanku. Saking anehnya perasaanku, aku pura-pura sakit dan izin untuk pulang. Dalam perjalanan itulah aku membeli parfum itu. Aku berlari menuju ke rumah. Namun dari kejauhan aku melihat ada sebuah motor terparkir di depan rumahku. Saat melihatnya, membuat emosiku meledak-ledak. Rupanya itu pamanku. Assalamualaikum. Nina udah pulang? Ucap paman. Ngapain paman kesini? Jawabku sambil berkacak pinggang. Namun pamanku bukannya menjawab, malah sibuk melihat ke sampingku. Itu kok, ucapnya sambil membulatkan mata sambil menunjuk ke arah belakangku. Apaan sih? Kayak orang ODGJ, ucapku sambil berlalu. Tunggu. Tiba-tiba tangan paman mencengkram erat tanganku. Ada yang menempelimu, ucapnya membuatku semakin kesal. Nempel-nempel, emangnya kotoran apa? Aku melepaskan cengkraman tangannya dengan keras. Nina, ikut paman. Tangan paman menarik paksa tanganku dan berusaha untuk membawaku. Namun aku tidak mau dan aku berteriak. Tolong, tolong, ucapku dengan nyaring. Seketika warga yang mendengarnya berduyun-duyun ke arah kami. Ada apa ini Pak Iqbal? Ucap seorang pria yang adalah tetanggaku itu, Pak Dasa namanya. Begini Pak, saya ingin membawa keponakan saya ikut bersama saya di sebelah desa. Ibunya juga meminta tolong agar saya menjaga Nina agar aman, ucap paman Iqbal. Tapi aku gak mau, ucapku sambil berusaha melepaskan tanganku dari tangan paman. Jangan dipaksa Pak, lagi pula Nina sudah besar, jadi dia bisa menjaga diri, ujar Pak Dasan. Semua mata tertuju pada paman Iqbal dengan tatapan yang sulit dikatakan.
Aku hanya tersenyum karena mereka semua membelaku. Baiklah, tapi saya akan rutin ke sini untuk menjenguknya, ucap Paman Iqbal seraya melepaskan tanganku. Namun tangannya menggosok sesuatu di belakangku saat aku lengah dan rasanya sangat panas. Setelah semua itu, aku menutup pintu dan aku terkejut setelah menutup pintu. Karena di pintu bagian dalam ada tulisan Arab yang menempel. Ini pasti ulah Paman, ucapku sambil ingin mengoyak tulisan itu. Namun ketika aku ingin menyentuhnya, tanganku tiba-tiba perih dan luka. Au! Aku memegang tanganku yang luka tanpa sebab itu. Apa ini? Ucapku dengan marah. Tanganku serasa terbakar dan luka. Padahal saat kulihat tanganku baik-baik saja. Ah, bodoh amat, ucapku sambil menuju kamar mandi dan melepaskan semua seragamku dan mengganti pakaian biasa. Aku pun tak lupa untuk memakai parfum aroma bunga melati di kedua leher serta tanganku. Setelah berbaring, aku pun menutup mataku dan membayangkan pria itu kembali. Dan benar saja, tak lama setelah aku berhayal, sosoknya datang. Namun saat aku membuka mata, dia kembali menghilang. Bukannya kau bisa berwujud nyata, ucapku sambil memejamkan mata. Aku tidak bisa masuk ke rumahmu, sayang. Ada yang menyakitiku jika aku melangkah, jawabnya sambil menatap wajahku. Aku akan ada saat kau memejamkan mata untuk saat ini, sambungnya lagi sambil memeluk erat tubuhku. Maukah kau menciumku? Tanyaku sambil memejamkan mata. Aku tidak pernah berciuman. Kau polos sekali, sayangku. Apakah kamu tidak punya kekasih? Ucapnya sambil tertawa. Aku tidak tahu. Aku tidak terlalu suka bergaul dan tidak suka keramaian. Ucapku sambil memasang wajah datar. Aku akan tinggal di raga orang yang kau sukai, agar kau bisa merasakan ciuman itu dengan nyata. Ucapnya meyakinkanku. Bagaimana caranya? Tanya aku dengan penasaran. Cukup kamu lewati dekatnya dan sentuh tengkuknya. Pria tampan itu memberikanku solusi agar aku merasakan apa yang aku inginkan dengan nyata. Sebenarnya, aku tidak ingin ada pria lain yang dekat denganmu. Tapi pamanmu membuat pagar agar aku tidak bisa mendekatimu dengan raga yang nyata. Namun jika kau menginginkanku dan terus membayangkanku, aku akan selalu bisa mendatangimu, ucapnya kepadaku. Kurang ajar orang tua itu, bisa-bisanya mencampuri urusanku, ucapku dengan amarah yang meluap-luap. Cukup lepaskan saja tulisan yang menempel di pintumu, serta buang alat sholatmu dan kitab di rumah ini. Maka aku akan dengan mudah masuk ke rumahmu dan memuaskan keinginanmu, ucap pria tampan yang berada di pikiranku itu. Itu sangat mudah, ucapku sambil memainkan tubuhku dengan perlahan-lahan. Bagus, ucapnya sambil mencium bibirku dengan ganas. Di alam bawah sadarku, aku sedang melakukan apa yang seharusnya pasangan yang sudah menikah lakukan. Namun ternyata rasa itu sangat tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Benar kata teman-temanku yang memiliki kekasih. Jika kamu melakukannya, itu akan terasa seperti surga dunia. Begitulah kata teman-temanku. Sebenarnya bukan teman akrab, hanya karena bangkuku berdekatan dengan bangku mereka. Makanya aku dengar semua apa yang mereka katakan. Sudut pandang Iqbal. Aku rasa ada yang tidak beres dengan Nina. Dia sepertinya punya aura gelap dan sedang diikuti makhluk halus. Aku harus menolongnya sebelum dia terlalu jauh tersesat. Dalam sepertiga malamku, aku mendirikan sholat 2 rakaat, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa, agar aku tahu makhluk apa yang sedang mengikuti dan menyesatkan keponakanku itu. Setelah aku kembali terlelap, aku bermimpi di dalam hutan bambu yang sinar matahari pun sulit untuk menembus kegelapannya. Aku melihat sebuah rumah kecil berikatkan kain kuning. Rupanya itu adalah rumah yang didirikan masyarakat untuk tempat makhluk halus. Lalu aku melihat Nina kecil ke arah situ dan mengambil patung kecil yang berada di dalam rumah kecil tersebut. Hai, namaku Nina. Namamu siapa? Ucap Nina kecil itu pada sebuah patung. Jika aku sudah besar nanti,
kamu akan jadi suamiku ya. Sambungnya, lalu mencium patung itu dan membawanya. Rupanya makhluk itu mendengarkan apa yang Nina ucapkan dan mengikutinya hingga sekarang. Namun siapa yang membawa Nina ke hutan ini dan kenapa dia bisa menemukan rumah kecil ini? Setelah bangun, aku berencana siap-siap kembali ke rumah Nina dan membujuknya untuk tinggal bersamaku. Semoga saja dia mau. 10 tahun lalu, ketika ayah Nina masih hidup, mereka pindah ke sebuah desa nan jauh dari jaringan internet dan keramaian. Di sana ayah Nina bekerja sebagai guru sekolah. Ayah Nina bernama Dharma. Di usianya ke-34 tahun, dia ditugaskan untuk mengajar di desa Hulu. Berangkatlah dia beserta istri dan anak semata wayangnya itu, Nina. Dulu sewaktu mereka tinggal di desa Hulu, usia Nina masih kurang lebih dari 9-10 tahun. Nina anak yang penurut serta taat agama. Di desa Hulu itu, semua warganya masih menganut dinamisme, yaitu mempercayai benda-benda keramat yang dipercaya mengandung kekuatan magis. Beberapa hari berlalu di desa itu, keluarga kecil Nina baik-baik saja. Namun salah satu teman Nina yang bernama Haring mengajak Nina ke hutan yang mereka anggap angker. Di sana Nina dan teman-temannya bermain. Nina, kalau kamu bisa dapat patung di rumah kecil yang ada kain kuningnya, kamu harus ngomong kalau kamu ngajak patung itu buat nikah sama kamu. Kalau kamu bisa, kamu bakal dapat hadiah dari aku, ucap Haring. Oke, siapa takut? Jawab Nina penuh percaya diri. Namun saat Nina hendak pergi ke hutan itu, Nina dicegat oleh seorang anak perempuan yang bernama Mayang. Nina, kamu ngapain ke sana? Nggak boleh, ucap Mayang sambil berteriak menghampirinya. Emangnya kenapa? Kata Haring, di sana aku bisa dapat hadiah kalau berhasil nemuin patung, ucap Nina dengan polos. Haring itu siapa? Ucap Mayang. Haring itu teman aku, dia suka main sama aku, jawab Nina. Di desa ini gak ada yang namanya Haring, ucap Mayang mulai takut. Setelah beberapa saat Mayang mencoba menahan Nina pergi dari sekitar hutan terlarang itu, akhirnya Nina pulang. Sesampainya di rumah, Nina pun membicarakan hal yang dia alami bersama Haring dan Mayang. Sontak, cerita tersebut membuat ibu Nina takut. Pak, apa ada nama anak kecil bernama Haring di desa ini? Tanya ibu Nina kepada Pak Dharma. Tidak ada, Bu. Memangnya kenapa? Jawabnya sambil menjeruput kopi hitam buatan istrinya itu. Nina bilang dia punya teman bernama Haring dan mengajaknya bermain di hutan larangan, ucap ibu Nina. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Dharma. Haring itu, kata penduduk desa, bukan nama anak kecil, Bu, tapi nama sebuah patung yang mereka anggap dapat memberikan keturunan dan penghuni hutan terlarang itu, ucap Pak Dharma penuh penekanan. Seketika ibu Nina pun menangis. Pak, apakah kita pergi saja dari desa ini? Ucap ibu Nina yang bernama Ayu itu. Besok aku akan pesan taksi. Kalian berdua saja dulu. Untuk sementara, aku saja di desa ini sulit untuk mengajukan permohonan ke pemerintah supaya Bapak dipindahkan dari desa ini ke desa lain. Bapak setidaknya 6 bulan mengajar di sini. Setelah itu, baru Bapak pergi dari sini, ucap Pak Dharma pada istrinya itu. Namun tak lama berselang, ketika Bu Ayu dan Nina tinggal di kota, datang bawa kabar bahwa Pak Dharma dinyatakan hilang. Setelah bertahun-tahun melakukan pencarian, akhirnya pihak keluarga dengan berat hati menyatakan bahwa Pak Dharma meninggal dunia. Dari situlah Nina mulai berperilaku aneh dan tidak mau diajak sholat dan mengaji. Dia lebih suka berdiam diri di kamar dan tidak ingin memiliki orang terdekat di hidupnya. Apa kau sudah menyingkirkan semuanya, sayang? Ucap Abimanyu pada Nina yang sedang membara karena nafsunya. Semuanya sudah kau simpan di belakang rumah, jawab Nina sambil mengatur nafas. Apa yang kamu inginkan? Ucap Abimanyu sambil mengusap lembut rambut panjang Nina. Aku ingin merasakan sebuah ciuman di bibir, ucap Nina tanpa rasa malu-malu.
Baiklah, tutup matamu, sahut makhluk alas itu. Akhirnya ciuman panas itu terjadi di atas tempat tidur yang beralaskan kain putih itu. Tanpa Nina tahu, wujud asli dari pria yang dia cium itu nampak di dalam cermin samping ranjangnya. Ciuman itu tak hanya di bibir dan lidah mereka, tapi juga di leher Nina. Akibat ciuman itu muncul bekas biru di lehernya. Spray yang mulainya bersih dan rapi itu menjadi saksi bisu perbuatan mereka berdua. Ketika Nina bangun dari tidur indahnya, dia terkejut karena mendapati noda merah di spraynya. Lalu tak lama kemudian, rasa nyeri di bagian bawahnya dan pinggangnya yang menjalar membuat Nina merintih kesakitan. "Au," ucap Nina sambil memejamkan matanya seraya menekan arah sakitnya. Wajah Nina memucat, ditambah berat badannya yang merosot setiap harinya. Akhirnya dia pun memilih tidak turun ke sekolah karena merasa badannya selalu sakit. 5 hari dia menahan sakit seorang diri. Ketika Nina ingin ke kamar mandi, dia berteriak setelah membuka bajunya. Alangkah terkejutnya dia melihat perutnya dalam beberapa hari berubah menjadi besar bak hamil 8 bulan. Saat Nina panik, tiba-tiba suara ketukan dan salam dari luar rumah. Nina sudah tahu siapa yang mengetuk pintunya sepagi ini. "Assalamualaikum, Nina. Ini Paman Iqbal," ucapnya. "Ngapain sih terus-terusan kesini? Bikin aku emosi aja. Pasti ujung-ujungnya ngomong aneh-aneh lagi," ucap Nina enggan membuka pintu. Namun suara ketukan dan salam itu tak henti-hentinya terdengar, dan pada akhirnya dengan berat hati Nina membukanya. Setelah pintu terbuka, Paman Iqbal langsung terkejut melihat keadaan keponakannya itu. "Astagfirullahaladzim, apa yang telah terjadi sama kamu, Nin?" ucap Paman Iqbal menatap Nina dengan terkejut. "Itu bukan urusanmu, tidak usah ikut campur," ucap Nina sambil hendak menutup pintu rumah. "Tunggu, aku ingin menginap di sini untuk 3 hari," ucap Paman Iqbal terlihat tegas hingga membuat Nina sedikit takut. Setelah Paman Iqbal masuk, aroma pohon ulin tercium sangat menusuk hidung. Dari aroma itulah Paman Iqbal tahu bahwa yang mengganggu Nina bukanlah sembarangan jin. Aromanya selalu berubah-ubah, kadang berbau pandan, kadang berbau kayu ulin. "Nina, duduk," ucap Paman Iqbal sambil menatap Nina dengan penekanan. "Kamu tidak usah menutupi apa yang kamu lakukan. Aku sudah tahu semuanya. Kini kamu menjadi istri makhluk lembut," sambut Paman Iqbal. "Paman jangan ngarang ya. Aku ini gak kenapa-napa," saut Nina emosi. "Lalu makhluk yang di perutmu itu apa? Dia bukan manusia," jawab Iqbal. Ini Nina tergagap-gagap saat dia tak tahu harus menjawab apa karena dia merasa terpojok. "Aku akan membantumu, Nina. Asalkan kamu yakin bahwa kamu bisa lepas dari jeratan iblis itu," ucap Paman Iqbal. Nina berdiri dan berteriak, lalu mengamuk merusak apa yang ada di dekatnya. "Tolong! Tolong!" Nina tiba-tiba berteriak histeris sambil merobek bagian depan bajunya. Tak lama setelah Nina teriak, dia pun keluar dari rumah dan mendatangi kerumunan warga yang datang karena teriakannya. "Ada apa ini, Nina?" ucap salah satu warga. "Paman Iqbal ingin memperkosaku," ucap Nina memfitnah paman kandungnya itu. "Dia sudah menodaiku selama ini hingga aku hamil seperti ini," sambungnya dengan kebohongan yang luar biasa itu. Tanpa lama warga pun beramai-ramai menangkap pria tidak bersalah itu dan memukulnya beramai-ramai hingga Paman Iqbal pingsan. Karena ditelepon salah satu warga, Ibu Nina yang sedang bekerja di rumah Ibu Karsiah pun datang. Dengan derai air mata, Ibu Nina datang dan hampir pingsan karena mendengar kejadian itu. Paman Iqbal yang diikat dan diamankan warga hanya dia menunggu kedatangan kakak iparnya itu dan berharap dia percaya. "Astagfirullahaladzim, Nak, kenapa kamu gak bilang sama ibu?" ucap Ibu Nina dengan derai air mata sambil memeluk putrinya itu. "Aku cuman gak mau ibu sakit hati," ucap Nina pura-pura menangis. Di dalam kebohongan Nina,
Ada beberapa warga yang merasa aneh dengan gelagat Nina dan berkata, "Beberapa hari yang lalu pas dia mampir ke warungku, perutnya rata aja deh," ucap ibu-ibu berbisik ke temannya. "Iya, lagi pula mana mungkin paman kandungnya tega melakukan hal itu sama Nina," ucap ibu-ibu lain yang dekat dengan wanita tadi. "Jika bapak-bapak dan ibu-ibu mau melihat apa yang sebenarnya terjadi, tolong percaya saya satu kali ini saja," ucap Paman Iqbal. "Lakukan USG pada Nina dan lihat apa yang ada di perutnya," sambung Paman Iqbal. Setelah warga berdiskusi, mereka menyetujui permintaan Paman Iqbal. Diantarlah si Nina itu ke RS dan melakukan USG. Setelah dokter memberikan gel khusus di perut Nina, para warga dan dokter pun terkejut setelah melihat apa yang ada di perut gadis pembohong itu. Seketika dokter dan para warga yang menyaksikan hasil USG itu terkejut. "Kantung rahim ibu kosong, tidak ada tanda-tanda kehamilan," ucap dokter. "Tapi lihat, perutnya bergerak-gerak," ucap ibu-ibu yang memang memperhatikan perut Nina. "Alat USG-nya mungkin yang rusak nih," ucap Pak Darman sambil memencet acak alat tersebut. "Tidak mungkin, Pak. Alat ini masih baru dan masih bisa digunakan," ucap dokter muda itu. "Benar kata Pak Iqbal, Nina memang berbohong," ucap ibu-ibu yang tadi memperhatikan perut si Nina. Setelah semua jelas, lalu dilepaskanlah ikat tangan Pak Iqbal dan para warga yang mengeroyoknya meminta maaf dengan mata tertunduk. "Saya tahu, di perut Nina bukanlah manusia, melainkan bayi jin yang menituri Nina," ucap Paman Iqbal sambil berkata pelan di telinga Bu Ayu selaku ibunya Nina. Mata Bu Ayu membulat dan menangis tersenduh-senduh. "Kenapa kamu sampai begini, Nak?" ucap Bu Ayu memukul pundak Nina pelan. Nina hanya terdiam setelah kebohongannya terbongkar. Paman Iqbal pun mulai mundur memperhatikan Nina, karena semua upaya yang dia lakukan selalu ditepis dan diabaikan. Paman Iqbal akan menghubungi gurunya ketika di pesantren dulu dan berniat menyerahkan Nina kepada gurunya itu. Sore berganti malam, para warga yang sinis menatap Nina pun satu persatu pulang. Angin malam yang dingin masuk ke rumah Nina. Angin itu bukan angin biasa, melainkan tanda kedatangan jin hutan terlarang itu. "Jangan kamu ikut campur urusanku," ucap suara menyeramkan di telinga Paman Iqbal. "Dia sudah jadi istriku sejak dia masih kecil," sambung suara itu. "Berhentilah mengganggu manusia, wahai sesama ciptaan Tuhan," ucap Paman Iqbal yang membuat Bu Ayu berdiri dan ketakutan. "Ada apa, Iqbal?" ucap Bu Ayu dengan wajah ketakutan. "Jangan mengganggu keluargaku, atau kau akan binasa," ancam Paman Iqbal. Paman Iqbal pun mengeluarkan tasbih dan duduk membacakan ayat suci Al-Quran. Bau kayu ulin yang semula memenuhi penciuman berubah menjadi bau pandan yang menyengat. Jin itu kemudian dengan sengaja memasuki raga Nina dan berusaha membawa Nina keluar dari rumah itu. Mengetahui gelagat Nina yang tidak biasa, paman dan ibunya mengikatnya dengan tali dan membaringkan tubuh kurusnya di pembaringan. "Jangan ikut campur urusanku, atau nyawa Nina benar-benar kau ambil." Mendengar hal itu, Bu Ayu mulai goyah dan diam-diam membuka ikat tangan Nina saat Paman Iqbal membacakan ayat suci. Tubuh Nina pun langsung melayang dan menempel di plafon. "Dia sudah kupilih dan akan selamanya menjadi milikku," ucap suara Nina dengan suara pria. Tubuh Nina yang awalnya di plafon tiba-tiba lenyap. Hanya tersisa aroma pandan di ruangan itu. Ibu Nina yang melihat kejadian itu menjadi menangis, lalu pingsan. Keesokan harinya, kabar mengenai hilangnya Nina menjadi topik hangat dan jadi perbincangan warga. "Kasihan Bu Ayu sama Pak Iqbal ya, udah capek-capek ngurusin anak yang gak tahu diuntung kayak Nina," bisik ibu-ibu yang lewat depan rumah Bu Ayu. "Iya, apalagi Pak Iqbal, pria sebaik itu difitnah," bisik ibu-ibu yang lain. Walaupun Bu Ayu mendengar semua percakapan ibu-ibu yang lewat depan rumahnya, namun dia tidak mau ribut. Toh benar kata ibu-ibu tadi, kasihan Pak Iqbal. 2 hari sudah Nina menghilang dari rumah
dengan cara yang misterius. Namun jika azan maghrib, terdengar suara tangis Nina. Terdengar, namun suaranya entah berasal dari mana. Berita hilangnya Nina pun membuat gempar seluruh kampung, dan mereka sepakat untuk mencari Nina bersama-sama. Bagaimana jika kita membaca doa dan mengundang Pak Ustadz yang baru datang ke kampung kita saja, Pak? Ucap warga. Iya, saya dengar dia baru saja ingin membangun sebuah pondok di desa kita ini. Kalau tidak salah, namanya Ustadz Hanafi, saut warga yang lain. Baiklah, saya akan berusaha untuk membujuknya supaya membantu kita mencari Nina, ucap Bu Ayu. Assalamualaikum Ustadz, ucap Bu Ayu sambil mengetuk rumah besar dengan pagar menjulang bak istana di kampung kecil itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap seorang pria muda dengan santai keluar dengan mengenakan setelan khasnya, tak lupa dengan kopiah hitamnya. Saya mau ketemu Ustadz Hanafi, apa dia ada? Ucap Bu Ayu sambil menunggu. Dengan saya sendiri, jawab Ustadz Hanafi tersenyum. Benarkah itu? Ucap Bu Ayu terkejut. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Ucap Ustadz Hanafi ramah. Tak lupa Ustadz muda itu mempersilahkan Bu Ayu masuk ke dalam rumahnya. Disitulah Bu Ayu menceritakan semua yang terjadi dengan putrinya. Ustadz Hanafi terdiam sesaat, lalu berkata, "Baik Bu, saya akan berusaha membantu sebisa mungkin." Maka dari itu berangkatlah mereka berdua dari rumah Ustadz Hanafi ke kediaman Bu Ayu. Azan maghrib berkumandang. Suara Nina pun terdengar samar di penjuru langit-langit rumah mereka. Suara Nina seolah-olah sedang bersenang-senang bersama seorang pria. Semua yang Nina katakan terdengar oleh semua warga yang datang ke rumah mereka. Mas, jangan nakal terus Gak capek apa terus main? Ucap Nina. Tunggu sebentar lagi mas. Jangan berhenti mas. Suara yang tidak pantas dikatakan oleh siswi kelas 2 SMA itu membuat para warga menutup mulut, namun ada yang malah ternganga. Semua rintihan desahan Nina terdengar oleh Ustadz Hanafi. Tidak lain lagi, ini perbuatan jin, ucapnya. Para warga duduk dan membacakan surah Yasin. Ustadz Hanafi membacakan sesuatu dan memejamkan matanya. Di sanalah dia melihat wujud asli dari jin yang tidur dengan Nina. Dia pun tahu di mana Nina disembunyikan. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Hanafi. Sudut pandang Ustadz Hanafi. Astagfirullahaladzim, ini alam lain. Aku bingung melihat sekitar yang seperti bukan alam manusia, di mana para warga dan desanya sangatlah berbeda. Mereka tidak memiliki garis di tengah antara bibir dan hidung mereka. Namun aku tetap berjalan ke arah yang aku lihat tidak asing itu. Itu adalah rumah Bu Ayu. Assalamualaikum. Aku mengucap salam sembari mengetuk pelan pintu depan. Namun salamku tidak dijawab. Mau apa kamu kesini? Ucap seorang pria tua yang terlihat seperti manusia sepertiku. Saya mau mencari Nina, Pak. Ucapku membalas pertanyaan si bapak yang terlihat sudah cukup tua itu. Nina? Ucap bapak itu. Iya, Pak. Jawabku. Namanya mirip seperti nama anakku, ucap bapak itu. Mari, aku akan menemanimu mencarinya. Jika benar orang yang kamu cari itu adalah anakku, maka aku akan sangat sedih sekali, ucapnya. Baik, Pak. Kami berdua berjalan menelusuri jalan setapak. Angin yang menerpa wajahku benar-benar berbeda. Aroma desa ini mirip aroma kayu ulin. Di sana, ucapku sambil menunjuk rumah besar yang dihiasi kain kuning. Jangan, ucap bapak tua yang menemaniku itu. Kenapa, Pak? Tanyaku. Di sana adalah tempat pemimpin desa ini. Jika dia marah dan tidak senang dengan kedatanganmu, maka dia akan membuatmu tak bisa keluar dari desa ini, ucap bapak tua itu penuh ketakutan. Sepertinya bapak tua itu sudah sangat lama berada di sini
dan tidak bisa keluar dari desa ini. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, ucapku sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir, jawab bapak itu. Setelah mendekati rumah itu, aroma kayu ulin makin terasa. Di dalam sana, aku mendengar suara Nina sedang bersukaria dengan seorang pria. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dari gangguan setan yang terkutuk. Pintu kemudian terbuka paksa. Nampaklah di atas meja besar Nina berbaring ditelungkupi makhluk mengerikan. Makhluk itulah yang membuat Nina hamil besar, dan perut Nina sepertinya sangat besar. Siapa kalian? Ucap pria yang menelungkupi tubuh Nina. Aku adalah orang yang akan menjemput Nina dan membawanya pulang ke alamnya, ucapku. Tidak semudah itu makhluk lemah, ucapnya. Jangan mengganggu kesenanganku, ucap Nina yang membuat pria tua yang mendampingiku terkejut. Nina, itu kau? Ucap pria tua itu. Siapa kamu? Berani-beraninya memanggil namaku, ucap Nina congkak. Ini bapak, nak. Bapak, ucap pria tua itu. Bapak, ucap Nina terkejut. Nina, sadarlah, kamu sudah diperdaya makhluk itu, ucapku pada Nina. Dia suamiku, aku sudah menikah dengannya, ucap Nina yang membuat makhluk itu tertawa nyaring. Aku pun berusaha untuk membuka mata Nina dan menyadarkannya dari tipu daya makhluk itu. Aku pun membacakan doa dan mengusap mata Nina dengan tasbih yang kubawa. Setelah sesaat Nina kesakitan karena kepalanya sangat pusing. Nina pun berteriak setelah melihat wujud asli makhluk yang sudah tidur bersamanya itu. Teriakan Nina membuat makhluk itu marah dan berusaha menyakitiku. Kurang ajar, jangan campuri urusanku, ucap makhluk itu melompat dan berusaha menyakitiku. Namun aku tak tinggal diam dan melawannya dengan semua kemampuanku. Setelah lama aku berusaha melawan, pukulan makhluk itu sempat mengenai perutku. Darah keluar dari mulutku. Darah segar keluar. Rupanya di alamku ragaku benar-benar terluka. Mereka panik melihat ragaku mengeluarkan darah. Hingga akhirnya dengan pertolongan dari Allah, alhamdulillah aku mampu membawa Nina dan Pak Tua itu keluar dari desa lelembut itu. Namun ketika aku ingin membawa keluar roh Pak Tua itu, tubuhnya tak bisa keluar dari pintu putih antara alam manusia dan lelembut. Nah, Papa sangat berterima kasih dengan kebaikanmu. Namun tubuh Papa bukan di tempat Nina tinggal, namun di desa Hulu, ucap Bapak tua itu. Nina menangis terseduh-seduh kalau tak bisa membawa bapaknya keluar bersamanya. Namun aku berjanji akan pergi ke desa Hulu dan menemukan tubuh Pak Tua itu. Makhluk alas itu tidak bisa kukalahkan sekarang, karena wadahnya bukan di wujudnya yang sekarang, melainkan di sebuah rumah tinggi dan di tubuh patung kayu. Dengan izin Allah, aku akan mencari tubuhmu, Pak, dan menghancurkan patung yang membuat Nina seperti ini sekarang. Ketika aku keluar bersama Nina, para warga yang menunggu aku sadar menangis melihatku membuka mata. Allahu Akbar, ucap mereka. Ada pula yang mengucap hamdalah. Saat aku bangun, cepat aku membuka kamar Nina dan melihat tubuh Nina terbaring di sana dengan perut besarnya. Semua mata tertuju pada Nina yang sudah ada di rumah. Namun Nina masih belum siuman. Kenapa Nina belum sadar? Ucapku sambil menatap tubuh kurusnya. Ketika Nina sedang berbaring di kamarnya, perlahan-lahan rasa sakit perutnya membuat Nina merintih kesakitan. Tolong, perutku sakit sekali, rintihnya. Tak lama kemudian, Paman Iqbal datang, dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat darah segar membasahi spray tempat Nina berbaring. Paman Iqbal pun lari dan mencari iparnya dan mengatakan bahwa Nina berdarah. Kak, Nina berdarah, ucap Paman Iqbal sambil gemetaran.
berkumpullah beberapa warga dan bidan kampung untuk melihat keadaan Nina. Dan memang benar, Nina ingin melahirkan. "Saya urut sebentar perutnya ya," ucap Paraji pada Nina. Nina hanya pasrah dan mengiyakan. "Aduh, bayinya ada 2 ini," ucap Paraji yang langsung membuat warga sontak terkejut. Setelah beberapa lama kemudian, terdengarlah suara tangis bayi dari dalam kamar. Namun bayi mungil itu ketika baru lahir hanya bertahan sebentar dan meninggal dunia. Walau dengan wujudnya yang tak wajar, namun tetap saja bayi itu adalah anaknya Nina. Bayi pertama meninggal karena tak memiliki tengkorak di bagian otaknya. Bayi yang kedua lahir normal dan bertahan. "Aneh, bukannya ketika di USG kemarin bayinya tidak ada ya?" ucap ibu-ibu. "Iya, kemarin saya sendiri yang lihat di alatnya, gak muncul tuh gambar bayi," saut ibu-ibu yang lain. "Bapaknya siapa ya?" ucap ibu-ibu yang lain sambil berbisik-bisik dengan teman-temannya. Setelah berkumpul dan bermusyawarah, Ibu Nina, yaitu Bu Ayu, pasrah jika Nina berhenti sekolah dan menjadi ibu dari anak yang dilahirkan Nina, bayi tanpa papa itu. Nina hanya terdiam menatap wajah bayi mungilnya itu. Dalam hati Nina bicara, "Andai aku tak tergoda dengan pria iblis itu, mungkin saja aku tidak seperti ini," ucapnya. Kabar tentang lahirnya anak Nina itu terdengar ke telinga Ustadz Hanafi. Lalu berangkatlah dia ke rumah Nina dan menjenguk keadaan Nina. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Hanafi di depan rumah yang tak pernah sepi itu. "Waalaikumsalam," ucap Bu Ayu mempersilahkan Ustadz Hanafi masuk. Ustadz Hanafi masuk ke kamar Nina dan terkejut melihat tubuh Nina yang kian menyusuk bak tulang yang ditutupi kulit itu. Tubuh Nina dan wajahnya yang dulu bersih dan indah kini sudah berubah. Kini beratnya hanya 30 kg dan sangat pucat. Lalu tatapan Ustadz Hanafi tertuju pada bayi mungil di samping Nina. "Astagfirullahaladzim, dia bukan manusia. Dia yang menghisap aura dan membuat tubuh Nina kurus seperti sekarang." "Nina, jangan susui makhluk itu," ucap Paman Iqbal yang tiba-tiba masuk ke kamar dan menutup pintu agar orang lain tak masuk dan mendengar perkataannya. Ustadz Hanafi sudah tahu dan dia mengiyakan perkataan Paman Iqbal. "Memangnya kenapa? Dia anakku, putraku," ucap Nina marah. "Dia bukanlah manusia, melainkan siluman," ucap Ustadz Hanafi. Nina terkejut dan sontak melepaskan gendongannya. Nina terdiam dan mematung. Lalu perlahan-lahan mata Nina memutih. Tubuh Nina tiba-tiba terangkat ke udara dan menatap kedua pria di depannya itu. "Berhentilah mencampuri urusanku, atau nyawa Nina akan kuambil," ucap Nina yang bersuara seperti pria itu. Tak lama kemudian, tubuh Nina terhempas ke kasur dengan keras. Ustadz Hanafi pun langsung mendekati Nina dan mendapati pangkal tangannya dan kaki Nina membiru seolah diremas dengan kuat. Area leher Nina pun terlihat melepuh dan koyak. Makhluk itu tidak bisa dibiarkan. Jika terus seperti ini, aku akan pergi ke desa Hulu dan melenyapkannya, walau nyawa taruhannya, ucap Ustadz Hanafi dengan wajah serius. Tangan dan kaki Nina terpaksa diikat dengan tali, karena beberapa hari ini dia selalu saja kesurupan. Setiap kali dia kesurupan, maka sedikit demi sedikit lebam di tubuhnya bertambah banyak. Begitu pula dengan bayinya, yang perlahan-lahan menunjukkan perilaku aneh yang membuat siapapun takut untuk mendekatinya. Kini Ustadz Hanafi dan Paman Iqbal pergi ke desa Hulu dan ingin menyelesaikan semua kekacauan ini. Namun saat di dalam perjalanan, mobil yang dikendarai Paman Iqbal mengalami kecelakaan yang membuat Paman Iqbal dilarikan ke rumah sakit. Kini hanya Ustadz Hanafi sendirilah yang akan pergi ke desa terkutuk itu. Sudut pandang Ustadz Hanafi. Di dalam perjalanan yang ditemani oleh supir, dalam hati Ustadz Hanafi muncul beribu-ribu kata. Dia memikirkan keadaan Nina yang makin hari semakin memburuk akibat sering kesurupan. Ketika dia hendak pergi pun, kursi lipat yang jauh darinya tiba-tiba terlempar ke arah Ustadz Hanafi. Dan setelah itu, suara tawa Nina terdengar begitu nyaring dan menggema di pendengaran Ustadz Hanafi. "Sebelumnya, aku tidak pernah menghadapi makhluk sekuat dan sekebal seperti ini,"
ucapnya dalam hati. Setelah menempuh perjalanan hingga memakan waktu 24 jam itu, akhirnya Ustadz Hanafi sampai di desa itu. Setelah Ustadz Hanafi melangkahkan kakinya ke desa itu, seluruh warga di sana menatapnya tak suka. Bahkan tatapan mereka begitu nampak jika mereka membenci kedatangan Ustadz Hanafi. Setelah ditemani oleh orang yang mengenal desa itu, Ustadz Hanafi diperkenalkan dengan kepala desa itu. Belum sempat Ustadz Hanafi mengucap salam, kepala desa itu langsung memotong ucapannya. "Assalamualaikum." "Mau apa kamu kesini?" potong kepala desa itu sambil menatap benci ke Ustadz Hanafi. "Kedatangan Pak Hanafi ke sini karena," ucap pria yang menemani Ustadz Hanafi dalam perjalanan. "Saya bertanya kepadanya, bukan padamu," ucap kepala desa itu dengan mata melotot. "Saya kesini untuk memastikan dan melihat sesuatu. Saya tidak akan membuat Bapak terganggu dengan kedatangan saya," ucap Ustadz Hanafi tenang. "Baiklah, jikanya itu keinginanmu, tapi jangan sampai kamu mencoba untuk mengganggu atau mengusik kepercayaan kami di sini, atau kamu akan berakhir menjadi orang buangan." "Insya Allah, jika mereka tidak mengusik dan mengganggu orang yang saya kenal," ucap Ustadz Hanafi yang membuat kepala desa sadar dengan maksud kedatangan pria yang berpakaian sama dengan pria yang beberapa tahun lalu dikorbankan. Mereka serahkan untuk sesembahan mereka. Zikir tak pernah habis di mulut Ustadz Hanafi, serta tasbih yang tak pernah diam saat dipegang, yang membuat Ustadz Hanafi tahan dengan godaan makhluk astral di desa itu. Semalam bermalam di desa itu, Ustadz Hanafi sholat tahajud, diganggu oleh kansep, serta jin yang memang cukup kuat untuk menakuti Ustadz Hanafi. Namun keimanan Ustadz Hanafi tidak membuatnya gentar. Dia masih fokus pada sholatnya hingga akhir. Dalam mimpi Ustadz Hanafi, ia bertemu pria tua yang tak lain adalah Ayah Nina. Ayah Nina mencoba menunjukkan jalan ke rumah kecil yang dihiasi kain kuning dan patung kecil di dalamnya. Namun saat Ustadz Hanafi ingin menyentuh patung itu, tiba-tiba Ustadz Hanafi terbangun, dan ketika dia memulai membuka matanya, sosok pria tua itu dengan cepat menghantam kepala Ustadz Hanafi hingga ia tak sadarkan diri. Setelah beberapa lama kemudian, suara kepala Ustadz Hanafi berdenging karena efek kayu yang dihantam di kepalanya. Mata Ustadz Hanafi terbuka lebar. Di sana dia melihat seluruh desa tidak memakai sehelai benang pun, bahkan anak-anak hingga lansia seperti itu. Tubuh Ustadz Hanafi terikat pada tiang, tangan dan kakinya terikat dengan mulu yang disumpal dengan kain. Ustadz Hanafi menatap wajah kepala desa itu, dan benar, semua adalah rencana pria tua itu. Saat mereka mencoba membakar tubuh Ustadz Hanafi, mereka sempat melakukan ritual aneh dan mengelilingi tempat Ustadz Hanafi terikat. Namun saat mereka ingin membakar tubuh Ustadz Hanafi, api itu sama sekali tak menyala. Mereka pikir Ustadz Hanafi adalah penganut agama hitam hingga tak bisa termakan api. Kabut tebal mengelilingi tempat itu. Aroma cendana semerbak memenuhi hidung. Suara langkah kaki mendekat Ustadz Hanafi. Lalu Ustadz Hanafi pun tersenyum, seolah-olah dia tahu siapa yang akan datang. Terlepas dari kisah Ustadz Hanafi, Nina di rumahnya semakin menjadi-jadi. Tali yang kuat pun tak mampu menahan kekuatan Nina. Kulit Nina menjadi semakin hitam dan koyak. Tak lupa rambutnya yang semakin rontok hingga nyaris botak. Aroma busuk dari kemaluannya membuat siapa saja muntah. Bayi yang semula normal itu perlahan-lahan menjadi sangar dan liar. Umur 2 hari sudah menunjukkan perilaku dan tubuh seperti umur 5 tahun. Namun jika maghrib tiba, Nina dan bayinya diam dan lama-lama tertidur. Walaupun ketika jam 12 tepat, mereka kembali menjadi liar dan menakutkan. Kesehatan Paman Iqbal perlahan pulih, hingga saat dia mulai sadar dan mengingat sesuatu dan mengingat bagaimana dia bisa kecelakaan. Kedatangan guru Ustadz Hanafi. Kabel tepat memburamkan penglihatan siapa saja yang berada di situ. Hanya Ustadz Hanafi yang tidak melihat adanya kabut itu. Yang dia lihat hanyalah sosok seseorang yang paling dihormati dan segani selain ibu dan ayahnya. Senyumnya mengembang di bibir Ustadz Hanafi, lalu mengatakan, "Assalamualaikum guru.
Sontak tetua desa Hulu itu terkejut mendengarnya. Yang membuatnya lebih terkejut karena ikatan dan sumpal di mulut Ustadz Hanafi sudah terlepas. Ada masalah besar apa sampai memanggilku, nak? Ucap pria tua yang berwajah putih bersih serta beraroma cendana itu. Aku ingin menyelamatkan Nina dan ayahnya dari jerat sesembahan mereka, Guru. Dan yang bisa membantuku hanyalah guru seorang. Ucap Ustadz Hanafi yang membuat gurunya tersenyum ke arahnya. Baiklah, dengan izin Allah aku akan membantumu, jawab guru Ustadz Hanafi yang bernama Kiai Riwuh itu. Kiai Riwuh adalah orang yang hidup di dua alam, yaitu alam manusia dan lelembut. Hanya murid terpilihlah yang bisa melihat dan memanggilnya. Setelah Ustadz Hanafi lepas dari ikatan itu, tetua desa mencoba untuk kembali mencelakainya lagi. Namun raga Ustadz Hanafi tak bisa disentuh olehnya. Gurunya membuat Ustadz Hanafi tak bisa disentuh oleh manusia karena sudah memasuki alam lelembut. Di sana, di jalan setapak yang tak pernah dilewati manusia, dia melihat banyak tumbuh-tumbuhan dan pohon yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Lalu, jalan itu seolah menuntunnya ke rumah kecil yang dihiasi oleh kain kuning dan patung yang berada di dalamnya. Pepohonan membuka jalan, dan jalan semula tak ada langsung terlihat. Sebelum kau mendekati rumah itu, hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah dan minta perlindungan darinya, ucap guru Ustadz Hanafi yang hanya mengantarkannya ke depan rumah kecil itu, kemudian menghilang. Ustadz Hanafi tak henti-hentinya memanjatkan doa dan berzikir. Lalu terbukalah gerbang di depannya, seolah mempersilakannya untuk masuk. Ternyata rumah yang dari kejauhan itu tak sekecil yang terlihat. Pagar terbuka, maka rumah itu berbuah menjadi singgasana yang megah yang dihiasi oleh permadani. Masuklah Ustadz Hanafi ke dalam singgasana itu untuk mencari Nina dan ayahnya. Dari sana dia melihat belenggu yang begitu besar yang membuat tubuh Nina dan ayahnya tak bisa bergerak. Ustadz Hanafi langsung menghampiri mereka berdua dan mencoba melepaskan belenggu itu. Namun belum sampai Ustadz Hanafi ke sana, dia langsung dihadang oleh makhluk yang selama ini meniduri Nina. Tubuhnya bengkok, tulang belakangnya timbul, dan telinganya tak berdaun. Mulutnya begitu lebar yang memperlihatkan gigi-gigi kecil nan tajam itu. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menyerang Ustadz Hanafi dengan ganas. Dan untungnya, berkat doa Ustadz Hanafi, makhluk itu tak bisa menyakitinya. Makhluk itu meraung-raung mengeluarkan suara menyeramkan, hingga Ustadz Hanafi sadar bahwa jika dia menghancurkan patung tersebut, maka makhluk itu juga akan hancur. Robbi a'udzubika min hamayatasi sayyatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Ustadz Hanafi membacakan ayat itu sambil mengarahkan pandangannya ke makhluk itu, yang membuat makhluk itu terbakar dan menjadi abu. Setelah menghadapi makhluk itu, belenggu yang mengunci Nina dan ayahnya pun lepas. Setelah itu, Ustadz Hanafi pun membawa Nina dan ayahnya ke alam manusia. Setelah keluar dari alam lelembut, tubuh Nina pun menghilang dan berubah menjadi cahaya putih yang nantinya akan kembali ke raganya. Hanya ayahnya Nina yang dikopoh oleh Ustadz Hanafi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau telah melepaskanku dari belenggu syaitan, ucap ayahnya Nina sambil sujud syukur. Para penduduk di sana pun terheran-heran dengan Ustadz Hanafi yang mampu ke alam gaib dan membawa orang yang dulu mereka korbankan untuk sesembahan mereka. Ketika melewati para penduduk, tak satu pun dari mereka menegakkan wajah. Mereka semua tertunduk dan seolah menyesal melakukan semua itu. Dalam kamar, Nina sudah siuman dan sadar. Dia menangis dan memeluk ibunya. Air mata mereka tak terbendung lagi. Bayi Nina pun ikut hilang seolah Nina tak pernah melahirkan. Paman Iqbal pun sembuh dengan cepat. Walau Paman Iqbal tak bisa ikut ke desa Hulu, doanya selalu menyertai. Paman Iqbal tahu bahwa sosok yang membuatnya kecelakaan waktu itu adalah anak Nina yang berubah menjadi sosok menyeramkan sama seperti ayahnya. Namun Paman Iqbal tak ingin membicarakannya kepada siapapun. Tangis haru memenuhi rumah Nina, apalagi setelah melihat seseorang yang dibawa oleh Ustadz Hanafi. Sampai-sampai ibunya Nina pingsan setelah mengetahui bahwa suaminya masih hidup. Berkat doa Paman Iqbal dan Ustadz Hanafi, keluarga Nina kembali bahagia. Kini Nina memutuskan untuk kembali memakai hijab
dan berjanji untuk mendalami ilmu agamanya. Nina dibawa ke pesantren tempat Ustadz Hanafi. Di sana ia dibimbing langsung oleh Ustadz Hanafi, karena Ustadz Hanafi mempersunting Nina untuk menjadi istrinya dan berjanji akan menuntun Nina ke jalan yang benar. Cerita pun berakhir. Sekian cerita pendek kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita pendek kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Kak Uswatun Titut yang telah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Tanpa henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendukung channel ini dengan cara support, like, dan komen. Oh ya, mohon maaf sebelumnya jika pada cerita kali ini suara saya terdengar tidak seperti biasanya, karena kebetulan tenggorokan saya sedang sakit. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.